Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kira Simulator di channel YouTube aku bersama tulisan episode My dari 3 ya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan topiknya mengenai peranan dari itu menjaga anak angkat. Jadi gini, berbeda jauh dengan anak kandung, anak angkat itu merupakan anak yang lahir ataupun dihilang secara misterius itu jadi dianggap ini yang dianggap mengalami masalah kayak seperti kehilangan keluarga, terus tapi yang berlakunya pada saat usia di bawah umur ya, maksudnya di antara usia anak-anak sampai remaja pertengahan. Mungkin bisa dibilang tuh usia yang anak muda itu memang kadang tuh pernah menjadi berbeda-beda ya. Ada yang penyebab kehilangan menjadi anak angkat itu hanya karena orang tua kandungnya meninggal, atau karena kecelakaan, atau pada ketika masih bayi terpaksa dititipkan di panti asuhan atau panti sosial karena masalah keuangan dan ekonomi dan kekuasaan keluarga. Maksudnya harta dan warisan. Jadi anak angkat itu biasanya kalau dari bayi itu kan biasanya dititipkan panti asuhan untuk kemudian dijaga oleh orang pengurus panti asuhan atau panti sosial. Maksud dari tersebut sehingga orang tua kandungnya itu tidak mampu untuk membayar tersebut. Bahkan ketika anak bayi dari tumbuhan dari bayi menuju anak-anak dan sampai remaja tersebut tidak mengetahui siapa yang mau sebenarnya, atau bahkan sampai penderitaan orang tua kandung yang tidak mengakui anak angkat itu merupakan hal cukup yang wajar. Namun tidak hanya itu saja, kita tuh sebagai misalnya gini, kita sebagai orang tua ya, kita sebagai calon orang tua, baik itu orang tua sempurna ataupun orang tua ayah dan ibu tunggal, kita pernah wajib merawat dan menjaga anak angkatnya sebagaimana anak kandung sendiri ya. Misalnya nih, kalau kita sebagai orang tua tuh pasti butuh merawat anak itu karena permasalahan disebabkan karena beberapa hal seperti wanita tidak bisa hamil selama menikah, kemudian yang kedua belum memiliki hamil setelah menuju menikah, kemudian ketiga memiliki masalah pada organ reproduksi wanita karena kekhawatiran akan AIDS, dan juga keempat keterbelakangan mental, dan juga keterbelakangan mental. Jadi hanya cukup wajar bagi orang yang mengalami keterbelakangan mental itu pantas bisa memiliki harus mempelajari pengetahuan cara merawat anak-anak ya. Anak angkat sama anak kandung memiliki hal yang serupa ya. Jadi maksudnya itu sebenarnya tuh gini. Jadi peranan ada penyebab lainnya yang tidak bisa memiliki adik hanya karena kandungannya berkali-kali keguguran pada seorang wanita ataupun keinginan atau memenuhi harapan dari anak kandung yang sudah dilahirkan untuk memiliki seorang adik atau kakak. Nah, jadi peranan penting itu kalau anak angkat itu biasanya akan diadopsi terlebih dahulu ya. Jadi caranya ya, sebagai calon orang tua atau ibu tunggal harus terbiasa terlebih dahulu akan konsultasi kesehatan terlebih dahulu untuk tes kehamilan. Jika tes kehamilan dinyatakan positif, maka tidak perlu lagi untuk merawat anak angkat, hanya berlaku setelah anak kandungnya baru dilahirkan. Dan kemudian dan yang kedua, jika hasil kesehatannya tidak menunjukkan negatif hamil ya, maka negatif maka tidak hamil, maka memilih untuk mengadopsi anak angkat. Tujuannya ini supaya sang ibu itu bisa merasakan kasih sayang anak kandungnya, bisa mengurangi rasa kejenuhan, karena kan setiap ibu di dunia ini tuh pasti memiliki seorang anak dong, baik itu anak kandung atau anak angkat. Jadi anak angkat itu ya berbeda hal dengan anak kandung, yaitu anak yang diadopsi dari panti asuhan atau panti sosial ya. Jadi cara pertamanya adalah selain konsultasi kesehatan tadi adalah harus memperhatikan kondisi kehidupan anak-anak di panti asuhan atau panti sosial, baik dari bayi, anak-anak sampai remaja muda ya. Biasanya tuh mereka tuh tidak bersekolah dan mereka memilih untuk untuk melakukan homeschooling secara sendiri. Jadi panti asuhan ini sebenarnya panti asuhan sebenarnya melayani jasa homeschooling untuk meneruskan pendidikan ke sekolah di jenjang TK sampai SMA. Jadi maksudnya SMA-nya SMA kelas 2 ya. Jadi kalau kita menjadi orang tua tuh harus memberikan persetujuan dulu mana anak yang akan diadopsi, baik itu bayi, anak atau remaja muda ya, seperti itu. Jadi harus dibuat pengetahuan karakteristik anak angkat yang harus diadopsi, dan kemudian cara ketiga adalah buatlah surat pernyataan adopsi supaya pada saat itu harus batas tersebut batas hak atas anak itu lebih serupa ya. Seperti contoh beberapa kasus selebritis yang merawat anak angkat itu bukan hanya dari negeri Sumpur, adalah contohnya Ruben Onsu yang pernah mengadopsi Bertan Peto, kemudian ada Sufyan Suhaimi penyanyi asal Malaysia yang mengadopsi anak angkat itu Baby Faik, dan juga Helusaini ya yang mengadopsi anak angkat seorang perempuan bernama Helena. Jadi itu salah satu dari beberapa tiga serumpun yang memutuskan memilih anak angkat meskipun belum keinginan untuk menikah. Nah, jadi setelah diadopsi, anak angkat tersebut yang sudah diadopsi itu akan dibawa kembali ke rumahnya dengan kamar yang sudah disediakan. Biasanya kan kalau kita mencari kehamilan, kita pasti memiliki anak seperti itu.
Nah, jadi pendesain itu kamar anak tersebut dari rumah atau harus didesain terlebih dahulu setelah sebelum memutuskan adopsi supaya anak akan merasa puas dengan kamar yang akan ditempati tersebut. Nah, kemudian bagaimana peranan menjaga dan merawatnya? Sama hal dengan anak kandung, anak angkat nih, terutama dalam usia bayi itu harus diberi susu terlebih dahulu sebagai seorang ibu ya. Seperti biasa dengan menyusui, kemudian memberi makanan seperti biasa, dan ketika mengajarkan anak belajar banyak hal. Jadi dari usia 0 sampai 1 tahun itu tidak perlu harus dimulakan dengan pembelajaran pemula dengan bentuk benda fisik seperti mainan, terus mainan. Jadi mainan itu bisa merangsang motorik halus dan kasar bagi anak usia bayi. Namun ketika sudah berusia 2 tahun sudah memperkenalkan gadget pada hanya permainan-permainan saja, baik itu secara fisik maupun secara digital ya. Memang zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi digital yang menyediakan khusus permainan atau video atau media pembelajaran untuk anak, terutama videonya. Itu salah satu aplikasi video YouTube Kids ya. Jadi YouTube Kids ini akan bermanfaat bagi anak-anak usia 2 tahun untuk bisa menggunakan proses belajarnya. Sebelum dan tidak hanya cukup selain dengan menggunakan buku ya, dengan cara menggunakan buku itu penting sekali. Apalagi buku atau video hasil unduhan sendiri anak angkat tersebut. Kemudian cara kedua untuk mengadopsi anak angkat itu adalah ini. Saat kita ditanya pada saat pendaftaran sekolah dari tingkat STK sampai SMA harus diketahui siapa ayah ibunya dan statusnya bagaimana. Seperti biasanya itu, walaupun harus dengan harus dengan statusnya dan tambahkan dari untuk sebagai seorang orang tua tuh harus bilang anak ini bukan anak kandung tapi ini kami mengadopsi anak angkat ya, sehingga ketika anak tersebut memiliki alam persekolahan tuh dia mudah gampang dibully, ditandai oleh teman-teman dan akan mana orang tua kandungmu. Nah, mereka anak-anak itu akan terhindar dari kasus perundungan yang mengakibatkan mereka tuh masa iri kan. Sebenarnya kasus pemburundungan di sekolah ini masih cukup merajalela di dunia persekolahan karena mereka merasa lebih iri ya, mereka tuh iri dengan kelebihan dan kekurangan kita yang membuat kita tuh sering difitnah. Jadi sebelum kita memulai pembahasan itu orang tua tuh harus memberitahukan konsultasi terlebih dahulu kepada kansel guru untuk memperhatikan supaya guru tersebut akan mengawasi anak-anak sekolah mereka untuk tidak merundungkan satu sama lain. Jika tidak dibiarkan maka kasus ini akan dibawa ke kasus hukum. Hasil siswa yang menjadi pelaku perundungan bagi anak kandung maupun anak angkat itu akan dibawa kasus ke polisi dikeluarkan dan jika berakibat fatal akan dibawa kasus ke kepolisian. Sedangkan memang anak angkat yang masih sudah berusia remaja itu sudah harus membutuhkan pelajaran tersebut ya. Membutuhkan persamaan halnya dengan anak kandung. Jadi kalau kita sudah memiliki anak kandung dan anak angkat itu kita harus mengajarkan kepada anak kandung. Begini bagi yang memiliki anak kandung tuh harus mengajarkan untuk tidak berbuat iri, tidak berpilih kasih, dan tidak sombong dan merasa anak kandung anak itu lebih rendah dibandingkan karena biar bagaimanapun juga baik anak angkat maupun kakak atau adik itu sama aja harus selalu saling mengalah dan jangan mudah terlalu iri dengan cemburu ya. Seperti kita lihat dan ajarkan juga untuk bagi yang usia remaja tuh awasi setiap tontonan yang akan kita tonton, bisa itu film atau program TV ya, mungkin dengan pada ceramah agama juga harus diajarkan bagi anak angkat mulai usia anak sampai kecil remaja supaya mengingatkan untuk berbuat baik. Dan selain dari itu perempuan hari, tapi untuk dari di luar agama selainnya itu perhatikan saat menonton sinetron begitu, terutama kalau sebenarnya sinetron itu sangat merupakan tayangan yang berfaedah bagi usia muda maupun baik itu usia baik atau anak-anak karena mereka belum bisa menangkap apa yang disebut itu tidak nyata ya. Jadi maka itu harus awasin setiap peran yang ada bagi sebagai orang tua tunggal atau orang tua sepenuhnya bagi anak angkat maupun anak kandung untuk memilih tayangan yang bermanfaat, terutama mengandung kartun pendidikan ya, pendidikan agama. Mungkin kalau kita lihat dari zaman sekarang ini dengan zaman tuh kartun agama itu cuma hanya berlaku di TV parabola ya, bukan di TV digital. Ada TV digital juga ada. Namun mereka tuh merasa lebih stres dan merasa biar bisa melihat bagaimana mereka tuh bisa menangkap pelajaran di sekolah ataupun merasa tidak puas hati karena rasa nostalgia itu tidak bisa diturunkan dari warisan orang tua mereka yang juga seperti itu. Ya memang cukup sewajar sih kalau anak-anak itu tuh memang sangat sensitif dengan ada tayangan yang itu yang atau oleh KPI karena memang mengakibatkan lebih stres ya. Jadi terutama untuk film layar lebar animasi yang sudah terbit dengan TV karena mereka masih lebih protes, lebih memilih untuk tayangan di Netflix. Atau karena biasakan Netflixnya dipakai oleh orang lain, mereka tuh akan lebih menyukai dari itu. Mulai dari sekarang ini, sebagai orang tua kurang kandung tuh, ini peran anak angkat jadi pesan penting ya. Menjaga dan menyayangi anak angkat sangat penting sekali sama dengan anak kandung supaya bisa merasakan kasih yang lebih pantas ya, karena biar bagaimanapun juga
pasti anak angkat yang sudah merasa kehilangan awalnya kehilangan orang tua kandungnya pasti akan bahagia dengan keluarga baru kita yang adopsi ya. Sebenarnya video ini saya rekomendasiinnya juga dari Bunda juga kalau misalnya nanyakan teh nanti tetap punya suami dari surga ya. Oke. Jadi doanya semoga nanti bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mungkin bisa aku tuh memang tidak mengharapkan apa-apa, aku bukan tipe manusia yang berhayal tinggi. Saya cuma hanya seorang penyandang autistik yang berbahagia tapi bisa bekerja sebagai seorang vlogger seperti sekarang ini ya. Oke tuh produk kalian semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sudah follow sosial media aku, komen dan gosip channel aku di sini untuk lebih tahu apa peranan lain dari menjaga dan merawat anak angkat dari bayi hingga ke remaja muda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.